Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang penugasan praktikum struktur data yang ke-6 gitu. Di sini kita bakal ngebahas tentang BST atau Binary Search Tree. Nah, di kode ini itu sudah meliputi persyaratan yang ada di penugasan, yaitu terdapat fungsi tambah data, terdapat fungsi cari data, dan juga terdapat fungsi hapus data. Oke, di sini kita juga ada fungsi utama dari traversal, yaitu ada in order, pre-order, dan juga post order. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, di sini kita juga udah masukin dataset 100 item yang berupa file Excel, kita jadikan file PDF dan kita masukkan satu persatu data-data yang ada di file tersebut. Oke, langsung aja kita coba, yaitu Java, terus kita copy relative path-nya. Nah, di sini kita sebelum kita mulai yang menu interaktifnya, kita bahas dikit-dikit nih tentang apa sih itu in order, pre-order, dan juga post order. Nah, di sini sebelum itu kita bakal ngebahas dulu di menu ini. Yang pertama, tambah 100 data. Nah, ini data-datanya itu kita tambah. Nah, setelah itu cari data, ditemukan. Nih, kalau misalkan kita masukin ID data itu, kalau ditemukan, dia bakal outputannya itu ada tulisan ditemukan ID sekian, nama apa. Tapi kalau misalkan kita menginputkan ID yang nggak ada di dataset tersebut, dia akan muncul outputannya yaitu ID 9999 ini tidak ditemukan. Hapus data itu kita hapus dengan menginputkan ID dari nama tersebut, nama barang tersebut gitu. Kalau ada berarti nanti muncul, kalau tidak ada maka tidak ditemukan, jadi dia tidak bisa dihapus. Oke, terus kita masuk ke traversal setelah penghapusan. Di sini ada in order. In order itu datanya ada left, root, sama right gitu. Jadi dia pengkajian atau pengajian datanya itu urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dia sangat cocok untuk data-data yang sederhana gitu ya. Kayak ini 1070, 1138, 1302. Jadi in order ini urut. Nah, rootnya itu biasanya dia berada di tengah-tengah gitu. Tapi root ini tuh kita tidak bisa menentukan root kalau cuma dari in order aja. Jadi kita lihat di pre-order sama post ordernya. Nah, pre-ordernya itu ada root, left, baru right. Nah, urutannya root, left, baru right. Nah, di pre-order ini kita bisa mencari, menentukan rootnya itu ada di urutan pertama dari data, yaitu 5309 figura. Nah, kalau post order itu left, right, baru root. Nah, jadi kita bisa menentukan rootnya itu berada di urutan terakhir dari si data. Nah, ini kan 5309 figura. Kan sama post order sama pre-order. Terus kita cari di in order. 5309 figura itu ada atau enggak? Nah, ada nih di tengah-tengah gitu. Oke, sekarang kita coba si menu interaktifnya. Jadi yang pertama tambah data, kita mau masukin ID-nya itu acak ya. Jadi dari 900, 1000, dan sekian. Misalkan 999 kita masukin namanya misalkan aku mau masukin karet gitu namanya. Nah, dia akan menambahkan. Terus kita masukin lagi tambah data, itu kita ID-nya ada 1011. Kita mau masukin namanya itu ada binder misalkan. Oke, udah ditambahin. Terus kita tambah data. Nah, ID-nya itu kita mau masukin karena paling besar 9.000, jadi kita masukin 10.500. Namanya kita mau masukin busur misalkan. Oke, udah. Terus kita mau cari data. Cari data aku mau nyari yang si rootnya itu 5309. Ada nggak? Oh, ternyata ada, ditemukan 5309 namanya figura. Terus aku mau masukin tadi 10.500. Oh, 10.500 ada apa enggak?
ternyata ada namanya busur. Terus kalau misalkan kita mau nyari data 13.000 misalnya, uh, tidak ditemukan karena memang tidak ada di dataset. Nah terus uh, 4 dulu ya, 4 dulu, hapus data dulu deh, hapus data. Nomor 3, aku mau menghapus ID itu, aku harus peci 6543, 6543, oke. 6543 itu tidak ditemukan karena tidak bisa hapus, padahal di sini ada, apakah yang salah? 6543, mana tadi peci? 6543, salah, 6453, nomor 3, 6453. Oke, ternyata ada dan dia bakal dihapus. Terus traversalnya, nah dia muncul. Jadi in ordernya itu left, root, baru right. Nah dari urutan terkecil hingga terbesar. 999 tadi karet, 1011 itu binder, terus aku masukin 10.500 busur. Nah di sini juga tapi acak. Nah tapi pre-ordernya tetap figura di rootnya, root di pre-order, post ordernya juga 5.309 figura. Oke, terus jadi kalau pilihan misalkan kita tidak menginputkan di semua ini, dia bakal error gitu. Misalkan aku mau tadi kayak nggak sengaja gitu ya, misalkan aku mau masukin 999 pilihan tidak valid karena tidak ada, tapi itu bisa masuk pilihan tapi angka. Kalau B, nah dia bakal tidak bisa karena error. Ya udah, habis itu oke, jadi ini bagian Python-nya itu sama kayak Java, yaitu ada fungsi untuk menambah data, cari data, dan juga hapus datanya. Dan fungsi utama dari traversal yaitu in order, pre-order, dan post order. Nah, sekarang kita uji kodenya. Copy relative path. Di sini juga ada masukkan data setnya itu. Oke, sekarang kita masukkan 1 tambah data. Kita misalkan nambahin data di bawah 155, namanya ada kucing. Terus pilihan 1 lagi, kita ID-nya ada 77, namanya ada powerbank. Terus nomor 1 ada 99, namanya ada jam. Terus nomor 1 namanya 101, namanya ID-nya 101, namanya brush gitu, sama 1015 pilihan 1015. Nah namanya itu ada Rauta. Oke, terus cari data misalkan 1015, oh ternyata ada. Terus misalnya 77, ternyata ada. Terus kita hapus data, aku mau hapus data yang topi 3409. Oke, terus langsung aja ke traversal. Di sini in ordernya dimulai dari yang terkecil 55779911. Terus pre-ordernya masih sama, rootnya 5309, post ordernya ini 5309 figura. Oke, terus 5 keluar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.